Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dodi Tarmizi, di channel kesayangan Anda, apalagi kalau bukan DTL Channel. Salam hormat saya kepada para subscriber dan viewer setia DTL Channel. Tanpa terasa, kini pelaksanaan tes SKB CPNS tinggal beberapa hari lagi. Bagaimana persiapan teman-teman sejauh ini? Saya yakin teman-teman sudah punya persiapan yang sangat matang, insya Allah. Nah, dalam video kali ini kita masih akan membahas tentang konten yang sama, yaitu mengenai lanjutan pembahasan soal-soal SKB CPNS, khususnya untuk formasi guru pendidikan agama Islam. Oleh sebab itu, silahkan teman-teman ikuti video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk terlebih dahulu subscribe channel ini, dan juga jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan tentang video-video terbaru yang saya upload di channel ini. Sekarang langsung saja kita bahas. Ini dia contoh soal-soalnya. Soal pertama, perintah tentang wanita harus menutup aurat atau mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh terdapat pada A. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, B. Quran Surah Al-Ahzab ayat 59, C. Quran Surah Al-Ahzab ayat 39, D. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, dan E. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Baiklah teman-teman, kita bahas dari yang A. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 itu menyampaikan bahwa Rasulullah itu merupakan suri tauladan terbaik atau yang disebut dengan uswatun hasanah. Kemudian yang B, Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 itu menyampaikan tentang perintah kepada wanita harus menutup aurat atau mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Kemudian yang C, Quran Surah Al-Ahzab ayat 39 itu menyampaikan tentang para nabi yang menyampaikan risalah Allah kepada umat-umatnya. Kemudian yang D, Quran Surah Al-Ankabut ayat 45 itu tentang perintah mendirikan sholat. Terakhir yang E, Az-Zariyat ayat 56 itu menyampaikan tentang perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di sini jawabannya yang menyampaikan tentang perintah agar wanita menutup aurat dan mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya terdapat pada B. Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Lanjut nomor 2. Menurut jumhur ulama dari mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali, rukun wakaf ada 4, kecuali A. Wakif, B. Mauquf alaih, C. Mauquf bih, D. Sighat, dan E. Saksi mata. Nah teman-teman, menurut jumhur ulama, diantaranya Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali, bahwa rukun wakaf itu ada 4, yaitu wakif atau orang yang berwakaf, kemudian mauquf alaih atau orang yang menerima wakaf, kemudian mauquf bih itu ada barang atau harta yang ingin diwakafkan, kemudian yang keempat adalah sighat, itu merupakan pernyataan atau ikrar antara wakif dan penerima wakaf. Nah, jadi di sini yang tidak termasuk dari keempat tersebut yaitu E. Saksi mata. Nomor 3. Berikut merupakan sholat sunnah munfarid kecuali
A. Sholat duha, B. Sholat hajat, C. Sholat istisqa, D. Sholat istikharah, E. Sholat tahiyatul masjid. Nah teman-teman, mungkin teman-teman juga sudah mengetahui bahwa yang disebut dengan sholat sunnah munfarid itu ialah sholat sunnah yang dilakukan secara sendirian. Nah, di antara sholat sunnah munfarid yaitu sholat duha, sholat hajat, sholat sunnah rawatib, kemudian sholat sunnah tasbih, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah mutlak, dan juga sholat sunnah tahajud. Nah, selain sholat sunnah munfarid, ada juga sholat sunnah berjamaah seperti Idul Adha, Idul Fitri, Tarawih, witir, istisqa, khusuf atau sholat gerhana bulan, dan kusuf atau sholat gerhana matahari. Nah, jadi di sini yang bukan merupakan sholat sunnah munfarid karena yang dipinta adalah kecuali, yaitu C. Sholat istisqa. Soal nomor 4. Transaksi jual beli suatu barang yang telah ditentukan spesifikasinya dengan pembayaran kontan, namun barangnya belum diserahkan pada pembeli, disebut A. Qiron, B. Khiyar, C. Salam, D. Ji'alah, dan E. Hiwalah. Nah teman-teman, kita bahas dari yang A. Qirad itu adalah kerjasama dalam bentuk peminjaman modal tanpa bunga dengan perjanjian bagi hasil. Kemudian yang B. Khiyar itu merupakan pilihan bebas seseorang untuk memutuskan antara meneruskan atau membatalkan jual beli. Kemudian yang C. Salam itu merupakan akad jual beli barangnya dalam bentuk pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari dan sudah dilunasi oleh pembeli. Kemudian yang D. Ji'alah itu sesuatu yang diberikan pada orang lain karena sesuatu yang dilakukannya atau seperti upah. Kemudian yang E. Hiwalah itu merupakan pengalihan hutang karena dia juga sebagai piutang pada orang lain. Jadi misalnya dia mengalihkan hutangnya kepada orang lain untuk bisa menagih kepada yang lain yang berhutang dengannya juga. Nah, jadi di sini yang merupakan jual beli mengenai suatu barang yang telah ditentukan spesifikasinya dengan pembayaran secara kontan di awal, tetapi barangnya belum tersedia kepada pembeli, yaitu C. Salam. Soal nomor 5. Ayat Al-Quran yang paling relevan dengan ilmu fisika terdapat pada A. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255, B. Quran Surah Al-Hadid ayat 8, C. Quran Surah Ibrahim ayat 7, D. Quran Surah Yunus ayat 3, dan E. Quran Surah Saba ayat 10-11. Nah teman-teman, yang A. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 itu merupakan ayat yang menyampaikan tentang tauhid. Kemudian yang B. Quran Surah Al-Hadid ayat 8 itu yang menyampaikan tentang perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang C. Quran Surah Ibrahim ayat 7 itu tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang D. Quran Surah Yunus ayat 3 itu merupakan penegasan bahwa Allah merupakan pencipta langit dan bumi dan dalam 6 masa.
Kemudian yang E, Quran Surah Saba ayat 10-11, itu berkenaan dengan ilmu fisika, yang mana di sana ada kalimat tentang baju besi dan ukurannya, paku dan lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini ayat Al-Quran yang paling relevan dengan ilmu fisika terdapat pada E, Quran Surah Saba ayat 10-11. Soal nomor 6. Seorang sahabat yang bergelar Singa Padang Pasir adalah A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib, dan E. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, teman-teman, Singa Padang Pasir atau disebut dengan Al-Faruq adalah julukan dari sahabat Umar bin Khattab yang merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Makna daripada Al-Faruq atau Singa Padang Pasir ialah menunjukkan bahwa Umar bin Khattab merupakan seorang yang sangat tegas dan pemberani dalam membela kebenaran. Nah, jadi di sini yang bergelar Singa Padang Pasir adalah B. Umar bin Khattab. Soal nomor 7. Tahun duka cita bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan meninggalnya dua orang yang beliau cintai dan berperan penting dalam dakwahnya, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Peristiwa di tahun itu disebut dengan A. Amul Badri, B. Amul Kabir, C. Amul Jayyid, D. Amul Hijriyah, dan E. Amul Husni. Nah, teman-teman, peristiwa tahun duka cita bagi Rasulullah ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian beliau, di mana istri beliau Siti Khadijah dan paman beliau Abu Thalib meninggal dalam kurun waktu yang tidak berjauhan. Nah, kemudian tahun duka cita ini disebutlah dengan Amul Husni. Jadi di sini jawabannya yaitu E. Amul Husni. Soal nomor 8. Tokoh yang bergelar Sayyidina Panatagama Khalifatullah merupakan Sultan Muslim di Indonesia, yaitu pada Kesultanan A. Banten, B. Cirebon, E. Kutai, D. Mataram, dan E. Amuntai. Nah, teman-teman, gelar Sayyidina Panatagama Khalifatullah merupakan gelar seorang tokoh yang bernama Danang Sutawijaya yang wafat pada tahun 1601 Masehi. Beliau adalah pendiri dari Kesultanan Mataram yang memerintah sebagai raja pertama, yaitu pada tahun 1587 sampai 1601. Tokoh ini dianggap sebagai peletak dasar-dasar Kesultanan Mataram. Nah, jadi di sini yang bergelar Sayyidina Panatagama Khalifatullah merupakan Sultan Muslim, yaitu pada Kesultanan D. Mataram. Soal nomor 9. Pengarang kitab Al-Muslimun wa Ilmu Al-Hadis adalah A. Dr. M. Nasir, B. Dr. Quraisy Shihab, C. Dr. Abdul Razak Naufal,
D. Dr. Ahmad Amin, dan E. Dr. Adi Amin. Nah, teman-teman, kitab Al-Muslimun wa Ilmu Al-Hadis itu adalah karangan dari Dr. Abdul Razak Naufal. Beliau merupakan seorang ahli tafsir yang telah banyak menulis buku. Salah satu bukunya ialah kitab Al-Muslimun wa Ilmu Al-Hadis. Nah, contoh daripada penafsiran beliau, misalnya pada surat Ar-Rahman ayat 33, kata sultan beliau tafsirkan sebagai ilmu pengetahuan dan kemampuan teknologi. Nah, jadi di sini pengarang kitab Al-Muslimun wa Ilmu Al-Hadis adalah C. Dr. Abdul Razak Naufal. Soal nomor 10. Lamanya masa iddah bagi seorang perempuan. Dijelaskan bahwa yang masih mengalami haid secara normal yaitu 3 kali suci. Nah, penjelasan tersebut terdapat pada A. Quran Surah Al-Baqarah ayat 226, B. Quran Surah Al-Baqarah ayat 227, C. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228, D. Quran Surah Al-Baqarah ayat 229, dan E. Quran Surah Al-Baqarah ayat 230. Nah, teman-teman, yang A. Quran Surah Al-Baqarah ayat 226 dan yang B. Al-Baqarah 227 itu merupakan pembahasan tentang illah. Illah di sini yaitu tentang sumpah seorang suami untuk tidak akan menggauli istrinya dalam satu masa. Nah, kemudian yang C, Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 itu membahas tentang quru, atau yang dimaksudkan bagi wanita yang diceraikan suaminya harus menahan diri selama 3 kali suci. Nah, kemudian yang D dan juga yang E, Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 sampai 230 itu merupakan pembahasan tentang talak dan rujuk. Nah, jadi di sini yang membahas tentang masa iddah seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya yaitu 3 kali suci terdapat pada C. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Baiklah, demikian tadi teman-teman pembahasan contoh soal-soal SKB CPNS untuk formasi guru pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya selalu mendoakan teman-teman mudah-mudahan yang akan segera mengikuti tes SKB CPNS pada tahun ini akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga teman-teman bisa sukses dan bisa lulus sehingga berstatus sebagai aparatur sipil negara pada tahun ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kembali saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan tentang konten-konten terbaru yang saya upload di channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.